Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Fikri Muzaki dari kelas 11 TKJ 2. Pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusikan tentang mengenai lanskap cyber security Indonesia. Sebuah topik yang dimana semakin krusial di era digital yang serba terhubung ini. Pembahasan ini terinspirasi dari sebuah dialog yang kaya wawasan antara para ahli saintis internasional Dendi dan Eva dengan dua figur penting dalam ekosistem keamanan cyber tanah air, Bapak Ono, seorang pionir dan tokoh legendaris yang dimana telah lama berkecimpung di dunia cyber security Indonesia, dan Linux, seorang praktisi muda yang membawa perspektif segar dan pemahaman mendalam tentang tantangan kontemporer. Melalui sudut pandang kedua narasumber yang berbeda generasi ini, kita akan memetakan kondisi terkini cybersecurity Indonesia, mengidentifikasi akar permasalahan yang mendasari, mengeksplorasi solusi-solusi inovatif yang ditawarkan, dan bahkan mendapat panduan praktis bagi mereka yang tertarik untuk berkarir di bidang sangat vital ini. Mari kita memulai perjalanan kita untuk memahami lebih dalam tentang keamanan cyber security di Indonesia. Kondisi cyber security di Indonesia menggali potensi tersembunyi dan ketidakmerataan akses. Ketika kita berbicara tentang kondisi cyber security Indonesia, penting untuk mengakui adanya potensi besar yang belum sepenuhnya tereksplorasi. Bapak Ono dengan penuh semangat menekan urgensi untuk melibatkan lebih banyak perempuan dalam ranah cyber security. Tetap ini bukan hanya soal kesetaraan gender, tapi juga tentang memperkaya perspektif dan membawa keahlian yang beragam ke dalam tim keamanan cyber. Studi menunjukkan bahwa tim yang beragam cenderung lebih inovatif dan efektif dalam memecahkan masalah yang kompleks. Sementara itu, pandangan dari generasi muda yang diwakili oleh Linux mengonfirmasi bahwa Indonesia memiliki individu yang dengan kemampuan teknis yang mengesankan, terutama dalam area yang relevan seperti hacking website dan forensik digital. Keahlian ini menjadi garis pertahanan pertama yang dalam menghadapi berbagai ancaman cyber yang terus berevolusi. Namun, di balik potensi menjanjikan ini, terdapat tantangan distribusi talenta yang signifikan. Konsentrasi keahlian cybersecurity masih terpusat di Pulau Jawa, menciptakan kesenjangan dengan wilayah lain di Indonesia. Di era di mana kesenjangan cyber dapat terjadi di mana saja, penting untuk memastikan bahwa setiap organisasi wilayah memiliki akses sumber daya keamanan cyber yang memadai. Ini memerlukan upaya yang terstruktur untuk mengembangkan ekosistem security di seluruh Nusantara. Mungkin melalui pendidikan jarak jauh, pelatihan regional, dan inisiatif komunitas lokal. Permasalahan dan tantangan mengurai benang kusut kelemahan keamanan cyber. Diskusi dalam video tersebut juga secara belak-belakan mengungkapkan berbagai permasalahan yang mendasar menjadi batu sandungan bagi kemajuan cyber security di Indonesia. Kurikulum pendidikan yang ketinggalan zaman adalah isu krusial, di mana cyber security yang berubah sangat pesat. Materi ajar tidak relevan dengan menghasilkan lulusan yang tidak siap menghadapi realitas ancaman cyber. Perlu adanya mekanisme yang responsif untuk terus memperbaiki kurikulum, melibatkan praktisi industri dalam proses pengajaran, dan fokus pada pengembangan keterampilan yang praktis yang dibutuhkan di lapangan. Lebih lanjut, kurangnya pemahaman dan kesadaran di tingkat manajemen dan pimpinan organisasi mengenai pentingnya cyber security seringkali menjadi masalah mendasar. Ketika keamanan cyber dipandang sebagai biaya tambahan dan bukan sebagai investasi strategis, alokasi sumber daya yang memadai menjadi sulit didapatkan. Hal ini dapat berakibat fatal, karena satu serangan cyber yang berhasil dapat menyebabkan kerugian finansial besar.
kerusakan yang reputasi yang sulit diperbaiki, bahkan gangguan operasional yang signifikan, para pemimpin perlu memahami bahwa cybersecurity adalah bagian integral dari keberlangsungan bisnis di era digital. Di sisi lain, kerentanan terbesar seringkali terletak pada pengguna internet itu sendiri. Rendahnya tingkat kesadaran akan resiko cybersecurity menjadi individu sebagai target empuk bagi berbagai jenis serangan. Kampanye phishing yang memanfaatkan rekayasa sosial, penyebaran malware melalui tautan atau lampiran berbahaya, dan praktik penggunaan kata sandi yang lemah adalah contoh-contoh sebagai kurangnya kesadaran yang dapat dieksploitasi oleh penjahat cyber. Maraknya kasus penipuan online yang seringkali memanfaatkan kelalaian atau ketidaktahuan korban adalah konsekuensi yang langsung dari masalah ini. Selain itu, fenomena judi online yang semakin meluas tidak hanya menimbulkan masalah sosial ekonomi, tetapi juga berpotensi menjadi faktor serangan cyber dan penipuan finansial yang lebih canggih. Solusi dan rekomendasi. Solusinya adalah merancang masa depan keamanan cyber yang lebih tangguh. Untuk mengatasi berbagai tantangan kompleks ini, video itu menawarkan serangkaian solusi yang inovatif dan strategis. Inisiatif untuk mengintegrasikan security awareness kepada kurikulum pendidikan sejak usia dini, bahkan di tingkat sekolah dasar, adalah langkah visioner. Dengan menanamkan pemahaman tentang praktik keamanan cyber yang baik sejak muda, kita dapat membangun generasi digital yang lebih bertanggung jawab dan resilient terhadap keamanan cyber. Penggunaan studi kasus nyata dari para korban kejahatan cyber dalam proses pembelajaran sering dapat memberikan dampak emosional yang lebih kuat dan mengilustrasikan konsekuensi nyata serangan cyber. Kompetisi Capture the Flag atau CTF memiliki peran ganda. Pertama, sebagai alat menarik dan efektif untuk menumbuhkan minat generasi muda terhadap bidang cyber security. Yang kedua, sebagai platform untuk mengasah keterampilan teknis secara praktis dalam lingkungan yang kompetitif namun aman. Dan lebih jauhnya lagi, analisis mendalam terhadap data yang terkumpul dari berbagai kompetitif CTF di seluruh Indonesia dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai peta kekuatan dan kelemahan talenta cybersecurity di berbagai wilayah, sehingga memungkinkan intervensi dan pengembangan yang lebih terarah. Kolaborasi yang erat di antara dunia industri dan institusi pendidikan tinggi adalah fondasi yang penting untuk membangun ekosistem cyber security yang kuat. Industri dapat memberikan umpan balik yang relevan mengenai keterampilan dan pengetahuan yang paling dibutuhkan di lapangan. Sementara perguruan tinggi dapat menyesuaikan kurikulum mereka agar lebih sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Ini dapat mencakup program magang, dosen tamu dari industri, dan proyek penelitian kolaboratif. Selain itu, menciptakan semacam kompetensi sehat atau mekanisme perbandingan kinerja antar program studi cybersecurity dan berbagai universitas dapat memicu inovasi dalam metode pengajaran, kurikulum, dan fasilitas yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas lulusan secara keseluruhan. Tips memulai karir di cybersecurity. Bagi para individu yang meminat dan aspirasi untuk berkarir di bidang cybersecurity, para narasumber memberikan panduan yang sangat berharga. Jika Anda telah memiliki dasar yang kuat untuk hacking website dan memahami konsep-konsep keamanan aplikasi web, platform bug bounty menjadi salah satu batu loncatan yang ideal. Melalui program ini,
Anda dapat menguji kemampuan Anda dalam mengidentifikasi kerentanan pada sistem nyata dan bahkan mendapatkan imbalan finansial atas kontribusi Anda. Bagi mereka yang baru memulai, aktif berpartisipasi dalam kompetisi Capture the Flag atau CTF adalah cara yang paling fantastis untuk mempelajari berbagai aspek fundamental cybersecurity secara praktis dan interaktif. Sekian dari rangkuman video saya. Kurang lebihnya mohon bukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.